Wallahu muhitum bil kafirin. Tanwin bertemu ba, hukumnya adalah iqlab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat ngaji tuntas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan ngaji atau tadarus online spesial Ramadan edisi atau part yang kelima, yakni membaca surah Al-Baqarah ayat 17 sampai dengan ayat 20, yang seperti biasa kita akan bagi menjadi dua bagian atau dua sesi. Sesi yang pertama yaitu praktek membaca dari ayat 17 sampai dengan ayat 20. Adapun sesi yang kedua atau bagian yang kedua kita akan menjelaskan tata cara membaca disertai dengan hukum tajwidnya. Baik, langsung saja kita mulai ngaji kita atau tadarus online Ramadan bagian 5 episode yang kelima dengan membaca lafaz ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summum bukmun umyun fahum la yarji'un aw kasaybin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitum bil kafirin. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa'a lahum mashaw fihi wa idza azlama 'alaihim qamu walau syaa'a Allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Demikian sesi pertama pembacaan atau praktik membaca surah Al-Baqarah dari ayat 17 sampai dengan ayat ke-20. Kita lanjut ke sesi atau bagian yang kedua, yaitu penjelasan cara membaca disertai dengan hukum tajwidnya. Langsung saja, perhatikan tanda panah atau tanda tambah plus nanti yang akan ditunjukkan. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Perhatikan di sini menggunakan huruf ta, jadi penyebutannya harus di ujung lidah. Di sini juga sama.
Masaluhum kamatsalil ladzis, di sini ujung lidah juga. Sa dengan huruf zal penyebutannya berasal dari makhraj atau tempat keluar hurufnya sama ya, sama-sama di ujung lidah. Lidahnya terletak di antara gigi atas dan gigi bawah. Lembut membacanya. Mathaluhum kamatsalil ladzis tauqada nara. Perhatikan di sini fathatain dibaca waqaf atau dibaca berhenti, hukumnya adalah mad iwad. Cara baca mad iwad jangan naron lagi, tapi naro dibaca panjang. Panjangnya pun hanya satu alif atau dua harokat. Jadi tidak boleh dibaca lebih dari dua harokat. Jadi kalau ada yang membaca naro, meskipun suaranya bagus, langgamnya enak, tapi kalau bacanya panjang, mad iwad dibaca lebih dari dua harokat, maka secara kaidah itu tidak tepat. Lanjut. Falam fa ya, menggunakan huruf fa. Falamma. Nah, di sini ada mim tasydid. Perhatikan. Mim tasydid. Membaca mim tasydid hukumnya adalah gunnah mim ya. Maka ditahan, didengung 4 ketukan. Falamma, jangan falamma, tapi harus ditahan. Lanjut, di sini ada bendera, ada 2 ya. Yang di sini ada 2 bendera. Di sini yang pertama, bendera yang pertama hukumnya adalah mad jaiz munfasil, karena mad tabi'i bertemu hamzah di lain kalimat. Falamma satu kalimat, adaat lain kalimat. Jadi mad tabi'i bertemu hamzah di lain kalimat, mad jaiz munfasil. Bacanya boleh 2 harokat, boleh 5 harokat. Ya, lanjut. Tapi saya memilih baca 5 harokat. Kita lanjut. Nah, di sini ada bendera atau tanda alis kedua. Nah, sedangkan di sini, kalau di sini yang pertama adalah mad jaiz munfasil, sedangkan yang kedua ini adalah mad wajib muttasil. Mad jaiz artinya boleh dibaca 2 harokat, boleh juga 5 harokat. Tapi kalau di sini mad wajib, kenapa mad wajib? Karena mad tabi'i bertemu hamzah di satu kalimat. Ini satu kalimat ya, al-dhaat. Ini hukumnya mad wajib. Mad wajib artinya dibaca panjang. Wajib artinya wajib dibaca panjang 5 harokat. Tidak ada pilihan untuk 2 harokat. Jadi kalau ini dibaca al-dhaat secara tajwid, kaidah tajwid itu tidak tepat. Jadi harus dibaca 5 harokat. Berbeda dengan bendera yang pertama. Ma haulahu, hu-nya, setiap hu atau hi yang dibaca panjang hukumnya adalah mad silah qasirah ya, kecuali kalau nanti bertemu hamzah. Nah, itu jadi mad silah qawilah. Zahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Zahaballah sebelum lafaz Allah ada harokat fathah, maka dibaca lamut tafkhim, dibaca tebal. Zahaballah binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Tanwin bertemu lam hukumnya adalah idgham bila gunnah, bacanya dimasukkan tapi tanpa didengung atau ditahan. Langsung dhulumatil la yubsirun. Di sini ada qalqalah sughra. Yubsirun pakai shad ya. Yubsirun bukan yubsirun. Kalau yubsirun maka menggunakan huruf sin. Sedangkan di sini menggunakan huruf shad. Jadi harus lebih penekanannya yubsirun. Di sini hukumnya adalah mad arid lisukun. Lanjut ke ayat 18, summum bukmun, menggunakan huruf shad, jadi harus sum bukan sum ya. Sum di sini ada mim tasydid ya, mim gunnah
Jadi hukumnya adalah gunnah mim atau mim gunnah, bacanya ditahan di dengung 4 ketukan. Jadi jangan langsung summum, tapi sum ditahan 4 ketukan. Lanjut di sini ada tanwin bertemu ba, hukumnya adalah iqlab. Makanya di sini ditandain dengan huruf mim kecil. Maksudnya bunyi suara nun sukun atau tanwin, bunyi suara n, tadinya summun, tapi karena bertemu ba menjadi bunyi suara mim sukun. Summum. Selain dibaca huruf mim sukun, juga harus ditahan 4 ketukan. Jadi nggak bacanya summum bukmun langsung, nah, itu kurang tepat. Jadi harus ditahan. Summum bukmun, karena iqlab itu juga harus ditahan 4 ketukan. Ya. Bukmun umyun, dan di sini dibaca jelas suara nun sukun atau tanwinnya, karena ini hukumnya adalah izhar, ya, nun sukun atau tanwin bertemu ain. Umyun, di sini mim sukun bertemu ya, izhar syafawi. Di sini tanwin bertemu fa, ini hukumnya adalah ikhfa. Disamar bacanya umyun, bukan umyun. Umyun fahum, ditahan 4 ketukan juga. Umyun fahum la yarji'un. Sebelum ra sukun barisnya fathah, dibaca tafkhim atau tebal. Yar, bukan yar, tapi yarji'un. Lanjut. Ayat berikutnya au kasayyibim. Di sini tanwin bertemu mim, hukumnya adalah idgham bi gunnah. Ya, jadi ditahan di dengung 4 ketukan. Minas sama, minas alif lam syamsiah, sama mad wajib mutasil, maka wajib dibaca panjang 5 harokat. Oleh karena itu saya sering menyampaikan kalau ada bendera ya sebaiknya dibaca panjang saja 5 harokat, ya. Karena kalau apalagi belum bisa membedakan antara mad wajib sama mad jaiz, maka lebih amannya dibaca 5 harokat saja. Karena kalau ini dibaca 2 harokat, ini bukan mad jaiz tapi mad wajib, maka jadi salah. Karena mad wajib bacanya harus 5 harokat. Meskipun ada yang mengatakan 4 harokat, tapi sama sajalah secara bacanya. Fihi zulumatu wa ra'du wa barq. Di sini ada tanwin bertemu wawu, idgham bi gunnah. Zulumatu, tahan ya. Jadi enggak zulumatu wa ra', enggak buru-buru. Dimasukkan dan ditahan dengung 4 ketukan. Ya. Wa ra' dengan ain bukan wa ra', ya. Jadi pakai ain harus ditekan. Wa ra'du sama idgham bi gunnah. Wa barq. Nah, di sini ada hukum ra' sukun, tapi karena di sininya di akhir huruf qa, tapi harus ditahan dulu. Wa ra'du wa barq. Belakangan huruf qafnya. Terdengar huruf qafnya belakangan. Di sini dibaca tebal dulu karena ra' sukun sebelumnya fathah, tafkhim, ra' tafkhim. Wa barq. Ya, jadi harus terdengar huruf qafnya. Lanjut. Yaj'alu, hukumnya adalah qalqalah sughra. Yaj'aluna asabi'ahum fi, di sini mad jaiz munfasil, ya, seperti saya yang tadi sampaikan, sebaiknya dibaca 5 saja kalau kita belum bisa membedakan mad jaiz dengan mad wajib. Adzanihim, di sini fathah tegak huruf hamzah, maka hukumnya adalah mad badal. Fi adzanihim, mim sukun bertemu mim, hukumnya adalah idgham mimi atau idgham misli, idgham mutamatsilain, ya. Minas sa'iqi hadzaral maut. Di sini hukumnya adalah madlin. Ada juga yang menyebut madlayin. Perhatikan di sini fathah diikuti waw sukun atau fathah diikuti ya sukun bertemu huruf hidup dibaca waqaf, merupakan pengertian dari madlin. Bacanya untuk madlin itu sebenarnya hanya satu pilihan, yaitu 3 alif atau
6 harokat. Jadi agak panjang untuk madlin. Minas sa'iqi hadaral maut. Ya. Jadi tiga alif. Wallahu muhitum bil kafirin. Tanwin bertemu ba, hukumnya adalah iqlab, makanya ditandai dengan mim kecil. Maksudnya suara nun sukun atau tanwin berubah menjadi suara, ditukar menjadi suara mim dan ditahan pada ketukan. Lanjut, kita masuk kepada ayat ke terakhir, ya, ayat ke-20. Yakadul barqu. Perhatikan, di sini ada sukun, sebelumnya fathah, maka dibaca tebal. Yakadul bar, bukan bar. Yakadul bar. Kalau dibaca bar gimana? Hanya tidak fasih ya, tapi masih betul juga, cuma tidak fasih ya. Nah, alangkah lebih bagusnya dibaca tebal tentunya, karena secara tajwid ini hukumnya adalah tafkhim. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Kullama, di sini qalqalah, maaf, qalqalah sughra, dan tapi absarahum dipantulkan karena ba termasuk huruf qalqalah. Kullama, sama ya. Nah, tadi yang saya sampaikan sekali lagi, saya ulang sekali lagi. Ini ada 2 bendera. Kalau kita bisa membedakan mad jaiz dengan mad wajib, silakan membaca 2 harokat mad jaiznya. Jadi kalau kita membaca kullama adha'alahum, boleh saja asalkan tahu, oh ini mad jaiz. Mad jaiz boleh dibaca 2 harokat. Sedangkan di sini mad wajib dibaca 5, tidak ada pilihan untuk 2 harokat. Maka kalau kita tidak bisa membedakan mad jaiz dengan mad wajib, ya lebih aman dibaca 5 harokat saja. Ya, karena kalau misalkan ketukar, misalkan ini dibacanya 5 harokat, kullama adha'alahum, sedangkan di sini 2 adha, nah itu jadi salah. Jadi untuk lebih memudahkan, ya udah dibaca dua-duanya, mad jaiz 5 harokat, mad wajib 5 harokat, ya. Kalau tidak bisa membedakan, kalau bisa membedakan silakan memilih untuk 2 harokat. Untuk mad jaiz boleh 2 harokat atau 5 harokat. Adha'alahum masyawfih. Di sini mim sukun bertemu mim, idgham mimi, idgham mutamatsilin atau idgham misli. Masyawfihi wa idza, ada waqaf la. Ingat waqaf la itu tidak boleh berhenti, ya. Wa idza azlama, mad jaiz juga. Wa idza azlama alaihim qamu walau sya, ini di sini mad wajib, mad tabi bertemu hamzah di satu kalimat. Walau sya'allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim. Bisam, mim sukun bertemu ain, izhar syafawi, ini juga izhar syafawi. Innallah, nah ini nun tasydid, hukumnya adalah gunnah, sama gunnah nun. Ada gunnah nun, ada gunnah mim, ada nun gunnah, ada mim gunnah. Jadi ketika ada nun atau mim bertasydid, bacanya tidak hanya ditekan ya, tidak hanya ditekan, tapi wajib ditahan 4 ketukan. Inna thumma, jadi jangan inna thumma, ya ditekan saja, tidak betul, tapi harus ditahan, didengung 4 ketukan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Perhatikan di sini. Nah, di sini ada huruf lam bertasydid, bukan mim atau nun bertasydid, maka hanya ditekan saja. Jadi kalau misalkan di sini bacanya innallaha ala kulli, nah itu tidak tepat karena lam bertasydid. Secara membaca atau cara membacanya hanya ditekan saja, tasydidnya ditekan saja tanpa ditahan atau didengung. Syai'in qadir. Tanwin bertemu qaf, hukumnya adalah ikhfa, bacanya disamar, ya, dan ditahan 4 ketukan. Terakhir
Qadir. Di sini ada dua hukum sebenarnya. Pertama, mad arid disukun. Kenapa mad arid disukun? Karena ada kasrah. Karena ada mad tabi'i bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Mad tabi'inya apa? Kasrah diketika sukun. Huruf hidupnya apa? Nih, ro domatain ya, harokat domatain. Dan yang kedua, selain mad arid disukun, di sini juga hukumnya adalah ro tarqiq tebal. Jadi kalau bacanya bukan syai'in qadir, enggak dir, tapi syai'in qadir, tipis, dir, bukan qadir. Karena di sini secara hukumnya ro-nya ini adalah ro tarqiq, dibacanya tebal. Demikian tadarus online kita pada kesempatan kali ini, yaitu membahas surah Al-Baqarah ayat 17 sampai 20. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau ada kekurangan. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.